Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir beranggotakan saya sebagai ketua kelompok, Hafizul Kisti Muhammad, dan anggota lainnya yaitu Rolando Sihaluhu dan Syahrul Ramadan. Untuk proyek kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek web programming 1 sesuai dengan nama mata kuliahnya yang berjudul dengan toko online. Oke, alasan kami memilih toko online adalah pada konsepnya toko online itu untuk akhir-akhir ini sering kita kunjungin, khususnya pada website e-commerce ya. Melihat kondisi pandemi sekarang di mana akses toko offline, toko-toko yang gerai di lapak itu dibatasi untuk mengingat adanya PSBB, dari jam bukanya dikurangin sehingga dikasih pilihan alternatif bagaimana orang dapat berbelanja namun dapat mengurangi kondisi virus corona yang sedang ada saat ini. Oke, dari situlah kami terinspirasi untuk membuat toko online di mana semua orang dapat mengakses, dapat melihat menu lengkap seperti halnya sensasinya seperti orang sedang berbelanja, namun tidak dikejar waktu, tidak dikejar antrian, karena website online ini dapat diakses 24 jam, dapat dibeli dengan kapan saja, metode pembayaran apapun, penting punya duitnya. Oke, lanjut mengenai web online ini, kami terinspirasi dari asal yang kalian tahu, Indomaret, seperti halnya Indomaret, Alfamart, minimarket lainnya, yang dimana mereka punya toko dan toko offline yang banyak sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan juga ada versi online-nya yang dimana orang-orang dapat membeli di sana. Dari situlah, dari konsepnya, bentuk tampilan, gambar, kami terinspirasi untuk mengikuti website tersebut. Tidak hanya Indomaret atau Alfamart, seperti website e-commerce kayak yang sangat populer seperti Shopee, Tokopedia, maupun Lazada, perusahaan yang besar. Sebenarnya itu juga sebuah marketplace yang dimana intinya dia belanjaan, kemudian mereka menggabungkan dari beberapa toko untuk gabung ke perusahaan tersebut, gabung ke mitra tersebut, sehingga orang bila melihat sebuah e-commerce tidak hanya berujuk pada satu perusahaan saja, melainkan dengan beberapa perusahaan yang ia pengen beli, dari perusahaan elektronik, perusahaan listrik, konsumsi, segala macamnya, hingga barang keperluan sehari-hari. Oke, dari sini tuh kita bisa lihat kami membuat project yang berintegrasikan sebuah website berbasis localhost, menyesuaikan project web programming 1 ini karena untuk sejauh ini yang kami pelajari, yang ada di skrip juga dari penjelasan dosen yang ada, kami diberikan ilmu untuk membuat sebuah website yang berisikan sebuah HTML, CSS, input dan outputnya, serta JavaScript sederhana. Jadi di sini kami tidak menginput banyak-banyak, kami hanya mengambil referensi dari skrip mata kuliah yang ada. Oke, dari bingkai ini kita bisa lihat dari kiri yaitu salah satu bentuk outputnya yaitu website yang telah kami buat, dan bingkai kedua yaitu di tengah adalah salah satu contoh HTML, yaitu body, merupakan bodinya, kerangka pembentuk strukturnya, dan di sebelah kanan yaitu adalah tampilan CSS ini untuk memberikan skin, atribut, warna apa saja yang ingin kita masukkan. Oke, untuk berikutnya kita akan melihat bagian presentasi yang ada. Nah, dari bagian presentasi yang setelah
yang telah saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa melihat ada output tadi yang dari tampilan websitenya, HTML yaitu body kerangkanya, ketiga yaitu PHP, dan keempat yaitu CSS. Dimana di sini kami gabungkan dan kemudian implementasikan dalam satu output yang satu kesatuan dari sekian pecahan file yang ada, dari file gambar, file iklan, file referensi, kemudian PHP, CSS, JavaScript, dan HTML. Kita gabungkan menjadi satu output. Oke, namun dalam pembuatan localhost website ini yang pasti kita butuhkan yaitu XAMPP. XAMPP berarti pastikan aplikasi XAMPP sudah ada dan sudah dalam keadaan diaktifkan. Jadi untuk mengakses website ini pastikan dulu kita telah mengakses XAMPP. Tujuan XAMPP ini untuk pastinya mengakses sebuah website yang akan kita buat, karena kalau kita tidak mempunyai XAMPP kita tidak akan bisa membuat website tersebut, walaupun atau meskipun terdapat file online lainnya, HTML creator lainnya, namun kita membuat melalui XAMPP. Jadi pilihan ada banyak, namun kami memilih untuk membuat lewat XAMPP. Kemudian untuk membuatnya yang pasti kita harus menceklis Apache dan MySQL terlebih dahulu. Dari situ kita mengklik Windows, kemudian XAMPP aplikasinya, kemudian diklik dan kita checklist semuanya. XAMPP ini tidak hanya berfungsi pada pembuatan website, kemudian pada matkul sebelah yaitu aplikasi basis data juga diperlukan XAMPP, yang dimana merupakan sebuah database, akses database. Namun di sini kita melakukan akses website terlebih dahulu, karena kedua hal tersebut dari database dan website bisa dikatakan akan kita pelajari di semester berikutnya, tapi penggabungan dari kedua itu. Namun untuk semester ini kita mempelajari tentang website dahulu secara terpecah dan matkul lainnya yaitu aplikasi basis data. Jadi kesimpulannya kita membutuhkan aplikasi XAMPP dan tidak ada pilihan lainnya. Oke, sekarang mengenai XAMPP. XAMPP ini kita bisa klik nama filenya, file C, XAMPP, htdocs, dan latihan website. Nah, dari latihan website ini tuh cuman penamaan yang ada di folder XAMPP-nya ya. Jadi dari kan pertama XAMPP telah di-download, kemudian kita klik folder htdocs, kemudian latihan web 1. Nah, latihan web 1 ini kita buat secara manual. Kita ingin masukkan nama foldernya apa, kemudian di folder itu berisikan file yang ada. Jadi kalau kita misalnya buka Explorer, kita buka secara komputer, akan bentuk file seperti ini. Ada banyak, mulai dari file PHP, gambar, dan lain sebagainya. Dapat kita masukkan apapun, dan kita dapat memisahkan sebuah project dengan project lainnya dengan memisahkan sebuah folder. Kebetulan sini saya gabungkan semua karena hitungannya masih pemula, saya masih bingung. Namun pada akhirnya telah jadi dari semua latihan yang ada di script sehingga project saya gabungkan berada di folder latihan web 1. Nah, jadi berikutnya buka localhost dan pilih folder sesuai yang diinginkan. Oke, kita telah melihat foldernya ini, lalu kita membuka file editor. Nah, kita membuka file editor tujuannya buat apa sih? Jadi file editor tuh kita untuk mengetik atau menginput data-data yang ada. Jadi file editor ini seperti halnya kayak Notepad kalau yang sudah terinstall di komputer, atau yang lebih advance lagi Notepad++, atau yang lainnya yang kami pilih juga yaitu Sublime Text, dimana Sublime Text ini bisa dikatakan sangat familiar buat khususnya orang awam karena mempunyai jenis warna font yang beragam ya. Kita dapat mengcustom dari fontnya, dari warnanya, wrap teksnya, segala macam. Di sini kita juga bisa membuka tab PHP, HTML, dan teks lainnya, apapun jenis teksnya. Oke, buka file editor, semisal Sublime Text 3. Kemudian buka file yang telah berisikan hasil codingan project. Nah, di sini kami memberi nama finalwebproject.html.
berupa gambarnya seperti ini. Karena aksesnya di sini gambarnya logo Opera, maksudnya ini HTML ini dapat diakses, bisa dibuka lewat isi HTML itu bisa dibuka lewat website. Cuman namun dia hanya berisikan codingan saja kalau kita membukanya lewat browser biasa ya. Maka dari itu kita membutuhkan XAMPP agar hasil codingannya itu dapat mengoutputkan sebuah tampilan yang seperti di slide sebelumnya, bagaikan sebuah website. Di sini ada salah satu contoh file PHP, ada emot gambar, kami masukkan semua dalam satu folder. Oke. Dan berikut adalah tampilannya final web project.html yang telah kita klik. Di sini bagian saya akan menjabarkan satu-satu dari tampilan website yang ada. Di sini dari paling atas ada home. Kita bisa lihat kalau kita zoom di sini. Oke, di sini ada home. Nah, dari home ini terdapat di sebelahnya yaitu pembelian, tab pembelian, dimana kalau kita mengklik itu kan tulisannya warna ungu, berarti dapat disimpulkan kalau tulisan ini bila diklik akan ke file akses berikutnya, ke file HTML berikutnya itu, atau file PHP berikutnya. Dan di bawah yaitu ada selamat datang di warung online. Jadi saya jelaskan dulu sebelum masuk ke codingannya. Selamat datang di warung online ini tulisannya akan saya buat marquee. Marquee itu bertujuan untuk supaya tulisannya itu bergerak dari kanan ke kiri. Jadi dia akan bergerak dari kanan ke kiri, kemudian menghilang dan muncul lagi dari sebelah kanan, kemudian hilang di sebelah kiri. Jadi akan terus bergerak secara unlimited ya pastinya. Oke, yang ketiga yaitu ada tabel promo. Nah, ini kami buat dalam bentuk tabel promonya dalam bentuk sedemikian rupa. Jadi ada gambar di posisi tengah dan tulisannya di font tengah, dan warna tabelnya berwarna putih. Dan sini kita bikin istilahnya bagian kotak ini jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sekat. 4 sekat ini dimana kami bentuk dalam bentuk CSS ya. Jadi dalam pembentukan div class. Dalam pembentukan div class kami buat ini class ini untuk kategorinya nama, home, tabel. Di kelas berikutnya kami buat contoh iklan. Kelas berikutnya berupa terdapat 4 kotak lagi, dan di kelas terakhir yaitu berisikan website, sosmed dan tanggal. Oke, dari yang kedua kita jelaskan yaitu di bagian bawah tabel ini yaitu ada tampilan Unilevernya, yaitu kami memasukkan ini sebagai iklan ya. Jadi iklan itu yang berada di tengah. Kan kalau misalnya kita lihat di sebuah website, kita pasti melihat bahwa website tersebut pasti ada iklannya, yang dimana pada dasarnya kalau sebuah bisnis atau sebuah marketing pasti membutuhkan sponsor sebagai pemasukan tambahan. Jadi pemasukan tambahan itu tidak hanya dari konsumen yang membeli produk ke penjual, melainkan promosi sponsor yang kami tawarkan. Kemudian kami iseng menambahkannya sebuah produk Unilever, yang dimana kalau gambar ini diklik yang seperti website pada umumnya akan mengarahkan ke website Unilever tersebut. Dan sini saya hanya menjelaskan tab contoh iklan, jadi supaya orang-orang yang melihat bisa tahu bahwa ini tuh merupakan contoh iklan. Oke, di tab berikutnya yaitu ada pemesanan promo, call center, menu belanjaan, dan pemberian ulasan. Nah, di sini tuh kita bisa masukin langsung nama jenis kelaminnya kita apa. Misalnya nih dari pemesanan promo ini yang saya maksud adalah 3 barang ini ya kan, karena namanya pemesanan promo. Ada beras pulen, telur ayam, dan galon mineral. Nah, jadi promo hari ini bisa dikatakan promo yang memberikan harga yang spesial lah hitungannya. Harga yang spesial. Oleh karena itu kita memberikan akses cepat supaya orang itu yang tertarik dengan promo dapat membeli langsung, membayar langsung dengan meregistrasikan nama, jenis kelamin,
pembayarannya melalui debit atau kredit, masukkan jumlah uang yang dipunya, dan pilih promo. Jadi pilih promonya tadi ada 3 menu ini. Oke, tab yang kedua yaitu call center. Call center ini seperti alamatnya, kontak yang dimana yang bisa dihubungi oleh konsumen. Kita memasangkan logo gambar sebuah perusahaan, hitungannya dimana menjadi identitas dari sebuah website, dan juga ada nama alamat dan nomor telepon, yang dimana juga apabila kita klik maka akan mengarah ke link tertentu nanti yang kami inputkan ke arah akan mengarah ke Google Maps. Oke, di berikutnya adalah menu belanjaan. Di sini menu belanjaan itu kami memberikan daftar barang sembako lainnya yang sudah tertera. Di sini ada 10 barang belanjaan, dan dimana apabila kita mengklik menuju pembelanjaan akan mengarahkan file PHP yang berisikan list pembelanjaan itu sendiri beserta harganya dan harganya. Oke, yang terakhir adalah beri ulasan, di mana pemberian ulasan ini sebagai masukan atau feedback dari seorang konsumen, yang dimana apakah mereka puas dalam menjelajahi website kami, dalam melakukan transaksi dengan perusahaan kami, yang telah berisikan emot. Dengan hanya mengklik, lalu ulasan itu akan terkirim atau melalui email dan ulasan. Jadi konsumen dapat diberikan pilihan dengan hanya mengklik emot aja dari 2 itu, kemudian terakses, atau dengan mencantumkan email dan ulasan, kritik dan saran seperti apa. Oke, dari sekat ketiga dan sekat terakhir yaitu sosmed, logo sosmednya, yang dimana pada biasanya website pada umumnya terdapat sosmed untuk supaya konsumen itu dapat berinteraksi lebih cepat dengan seorang admin. Biasanya salah satu sosmednya yaitu Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Karena kita bisa melihat mungkin website itu sangat terkenal di era tahun 2000-an ya, yang menjadi tombak utama dalam komunikasinya seorang konsumen dengan penjual. Namun belakangan ini, akhir-akhir ini, sosial media itu sangat kental pada masyarakat. Semua orang punya sosial media, yang dimana orang ini tuh ingin lebih cepat berinteraksi dengan salah satu perusahaan, dimana diwakilkan oleh seorang admin sosial media tersebut. Jadi website itu bukan menjadi tombak utama, tapi tetap penting, karena dengan adanya sosmed nanti dapat diarahkan ke website. Ya, jadi sosmed tuh misalnya ada promo menarik nih, promo menariknya dapat kita tampilkan di sosmed. Ini loh promo menarik kita apa, ini, dan sekiranya orang itu udah tertarik, baru nanti akan dikasih link atau yang ada di website bio itu ke arah website kita. Karena pada dasarnya untuk orang awam zaman sekarang, website itu tuh bisa dikatakan hal yang mungkin sulit ya untuk diterima. Jadi kayak orang harus klik apa, karena nggak semua orang tuh mengerti tentang harus masukin www apa segala macam, karena sosmed itu tampilannya lebih sederhana. Itu penjelasan salah satu kenapa kami mencantumkan sosmed. Oke, di sini ada tanggal. Nanti tanggal itu juga ada penjelasannya, karena tanggal ini berupa data yang aktual. Jadi setiap kita membuka website, maka tampilan tanggal ini akan selalu terupdate. Misalnya kita update tanggal, kita membuka website hari ini, berarti tanggalnya akan merujuk ke tanggal 23 Juni 2021 tanpa kita edit dulu terlebih dahulu. Oke, itu penjelasan singkat dari sebuah website. Oke, dan berikutnya ada sebuah codingannya. Codingan ini merupakan codingan keseluruhan. Namun saya akan menjelaskan codingan dari file HTML-nya ya. Dari file
baris 1 hingga baris ke 145. Oke, saya menjelaskan secara singkat saja dari doctype HTML. Jadi kita bisa lihat ke baris 1 dulu ya. Dari doctype HTML tuh ya udah pasti kan pembuka dan penutup di belakang, di atas dan di bawah sebagai bodinya, struktur websitenya, kerangkanya itu seperti apa. Oke, itu udah pasti yang kita wajibkan. Di sini di bawahnya ada sebuah template, charset itu merupakan template saja yang memang wajibnya harus dimasukkan. Title di sini itu untuk mempermudah seorang programmer ya, atau yang melakukan edit, jadi tahu dia membuka file apa, dia tuh sedang melakukan apa. Jadi bukan kewajiban, namun untuk mempermudah seorang programmer dalam untuk mengenali codingan yang ia kerjakan itu apa. Oke, di bawahnya ini kita bisa lihat di baris ke-9 ya. Di baris ke-9 itu ada function message alert, selamat datang kembali. Nah, di sini tuh akan berhubungan dengan baris 15, yaitu onload message-nya ya. Jadi kalau misalnya ngeklik, jadi di sini tuh kami taruh di home, tombol home, yang dimana kalau klik tombol home maka muncul alert seperti itu. Oke, penjelasan lainnya di sini ada div class. Tadi div class yang sudah saya jelaskan sebelumnya berkali-kali untuk pemisahan kategori ya. Jadi kami melakukan itu untuk melakukan sekat. Jadi kelas itu banyak fungsinya, tergantung programmernya ini mau melakukan kelas itu seperti apa. Jadi dengan kelas ini nanti dapat diinputkan tampilan CSS-nya ya, mau tulisannya seperti apa, warna background-nya seperti apa, seperti itu. Oke. Di sini ada fungsi tabel. Fungsi tabel ini ya berupa tabel. Jadi kita bisa menulis seperti gambar yang di atas. Nah, promo hari ini merupakan salah satu tabel, namun untuk bordernya saya hilangkan supaya terlihat lebih terlihat seperti tidak tabel, namun lebih elegan. Saya mengkonsepkannya seperti itu. Itu salah satu bentuk tabel. Oke, dari sini ada fungsi di tabel ini ada fungsi style, align, cell padding, cell spacing itu untuk pelengkap atributnya. Kemudian di sini ada tr, td, tr itu untuk row-nya, td-nya. Nah, td-nya itu nih, kan tadi ada tab home sama pembelian. Nah, kita masukkan di sini href-nya. Jadi link aksesnya itu HTML dan PHP-nya itu apa. Jadi kayak gini di sini. Di bagian paling atas ini. Oke. Lanjut berikutnya yaitu ada, nah di sini marquee yang telah saya jelaskan tadi, di mana tulisannya bergerak dari kanan ke kiri. Oke, di sini juga sama, ada tabel, ada stylenya, width-nya segala macam untuk menentukan panjang dan lebarnya. Kemudian yaitu di sini konsepnya masih sama, td, tr. Oke, dan sini ada kelas. Nah, kelas itu tadi yang sudah saya jelaskan berikutnya untuk pemisah. Jadi ada kelas yang pertama, ada kelas yang kedua. Sini saya bedakan antara kelas yang main sama bottom 1. Jadi kita bisa custom sedemikian rupa. Sini yang tadi yang contoh iklan tadi yang lever tetap dimasukkan juga href-nya, link href-nya. Penjelasannya masih sama. Nah, di sini yang satu pemesanan promo. Tadi pemesanan promo kan ada tampilan registrasinya, ada nama, jenis kelamin segala macam. Di sini tuh kita masukkan lagi kelasnya. Nah, namun di sini ada pembelian select, ada pemberian select optionnya. Jadi salah satu bentuk rumusnya seperti itu ya. Kalau misalnya untuk menginputkan sebuah registrasi. Nah, di sini masukkan jumlah uang, pilih promo, di sini ada yang lain sebagainya, dan apabila dikirim akan mengarahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat di baris 55 ya. Jadi ada form action pemesanan promo.php. Jadi kalau kita udah isi semua dan kita klik kirim, maka akan mengarah ke pemesanan promo.php. Jadi file yang HTML yang dari ini akan mengarah ke file berikutnya. Oke. Di sini yang belum dijelaskan lagi apalagi ya. Oke, di sini masih call center. Ini yang gambar banyak ini cuma salah satu Google Maps saja.
referensi. Jadi nomor ini kalau kita klik akan mengarah ke Google Maps. Ini juga sama. Di sini, nah ini sama seperti yang tadi pemesanan promo, tapi di sini tuh tabelnya itu penjelasannya sudah ada di awal. Jadi listednya itu apa aja, ada tisu facial 250 sheet, terus ada susu literan dan lain sebagainya. Dan dimana kalau kita mengklik menuju pembelian akan mengarah ke pembelian PHP. Jadi ada beberapa file ya, kalau kita klik ini akan ke arah PHP yang ini, kalau yang satu lagi mengarah PHP yang satu lagi. Jadi nggak sama semuanya. Oke, terus di sini salah satu beri ulasan bagaimana penilaian Anda. Di sini kita kasih gambar ya. Jadi kalau misalnya telah diklik tadi gambar atau ulasannya akan menunjukkan alert yang di baris 109 ya. Jadi terima kasih atas ulasannya. Nah, jadi nanti akan menunjukkan pop up seperti itu. Oke. Kemudian di bagian bawahnya sini tadi email. Nah, kalau misalnya pop up itu tadi yang saya jelaskan tadi di barisan 110 ya. Jadi kalau misalnya pop up itu udah muncul, terima kasih atas ulasannya, akan mengarah lagi ke file home. Jadi akan dibalikan lagi. Jadi yang penjelasannya itu ada di sini nih, href finalwebproject.html. Jadi setelah alert muncul, maka akan dibalikan lagi ke home. Gitu. Dan untuk penjelasan email ulasannya juga sama, saya memformatkan seperti itu. Oke. Dan di sini untuk tanggal ya. Oh enggak, sebelumnya di class footer ini kami menyematkan media sosial tadi ya. Jadi media sosial kami tadi ada logo Facebook, logo Twitter, Instagram, dan TikTok. Dimana gambar ini kalau diklik akan mengarahkan juga ke websitenya. Karena ini hanya sebuah permisalan, jadi kami hanya menyematkan website TikTok saja. Jadi bukan profil dari perusahaannya seperti apa. Oke, dan yang terakhir di sini ada tabel, yaitu ini untuk aktualisasi tanggalnya. Jadi dari sini kami akan menyematkan tanggal. Jadi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kalau misalnya kita membuka tabel yang ada di sini, yang ada di slide sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, file Tuesday ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan teman saya, yang dimana penjelasannya nanti berupa PHP-nya itu tampilannya seperti apa, penjelasan lainnya seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Rolando Haloho. Waktu dan tempat dipersilakan. Home pembelian terdapat 2 tab yang akan mengarah kepada link tertentu. Apabila diklik, pop-up akan muncul apabila akses link mengarah ke final web project HTML. Terdapat 2 tab yang akan mengarah kepada link tertentu apabila diklik. Menu pembelian, tisu facial 250 SH 25.000, susu literan 15.000, beras rojo lele kiloan 9.000, gula kiloan 10.000, sabun batang 3.000, garam kiloan 11.000, deterjen kiloan 20.000, roti 3.000, es krim batang 4.000, sampo 1 liter 30.000. Tampilan akan muncul ke arah menu pembelian apabila mengklik tombol pembelian. For looping atau baris 30 digunakan untuk penomoran dari 1 sampai 100 sebagai pemisalan bahwa dalam sebuah barang berapa jumlah barang yang ingin dipesan. Klik batal menghapus semua pilihan yang telah diklik, atau di baris 50, klik kembali ke menu utama akan mengarahkan ke halaman utama di baris 55. Klik proses akan mengarahkan ke halaman PHP berikutnya, yaitu hitung pembelian PHP atau baris 49. Hasil hitung pembelian, menu yang dipilih adalah sabun batang, jumlah barang yang dibeli yaitu 5, jumlah uang yang dimiliki adalah 16.000, total belanjaan bertaksir 15.000, pembayaran melalui debit, mendapatkan diskon 10%, harga setelah diskon menjadi 13.500, uang kembalian 2.500. Tampilan hitung PHP. Penentuan harga diseleksi menggunakan fungsi if. Dari menu akan mempunyai harga yang berbeda pula atau di baris 24. Apabila menggunakan debit,
maka akan mendapatkan diskon 10% dan tidak akan mendapatkan diskon bila menggunakan tunai di baris 57. Transaksi lainnya bila diklik atau baris 76 akan diarahkan ke pembelian PHP. Kembali ke menu utama diklik atau baris 77 akan diarahkan ke halaman utama. Metode Maruki digunakan supaya tulisan dapat bergerak dari ujung kanan ke ujung kiri. Tabel promo menggunakan format tabel tulisan rata tengah dan bordir transparan atau di baris 26 disertakan gambar baris 34 sampai 36. Garis putih yang berbentuk secara terpisah merupakan hasil output kelas dengan nama yang sama namun tata letak yang berbeda. Ya, baik, saya lanjutkan. Pemasangan kalimat contoh iklan baris 47 diselipkan sejajar dengan gambar Unilever yang berada di posisi tengah. Pemasangan class content membuat huruf berada di sisi kiri dan terpasang secara sedikit transparan. Gambar Unilever baris 49 bila diklik akan diarahkan ke websitenya, seakan gambar tersebut merupakan salah satu sponsor iklan yang telah berinvestasi kepada kita sebagai pihak developer. Kita lanjut. Di bawahnya terdapat 4 tab berisikan beberapa informasi pilihan bagian manakah yang akan diklik oleh konsumen. Dengan width 20%, membuat bagian tersebut menyesuaikan panjang Windows untuk saling berdiri sejajar. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut. Pada tab pemesanan promo merupakan langkah untuk membeli salah satu atau ketiga promo yang ditawarkan untuk hari ini. Metode pembayaran debit maupun tunai akan menjadi penentu apakah konsumen akan mendapatkan diskon 10% atau tidak. Setelah klik kirim, maka akan diproses dan ditampilkan outputnya di pemesanan promo PHP di baris 55. Kita lanjut. Variabel nama semisa baris 8 akan mengambil value-nya dari pos nama yang bersumber dari halaman sebelumnya. Kita lanjut. Setelah itu akan menampilkan tabel perhitungan dengan output yang bersumber dari hasil inputan kita sendiri, namun output akan menghasilkan nilai yang berbeda ketika memasukkan input uang namun kurang dari total belanjaan. Kita lanjut. Pemasangan gambar di tengah baris 83 menunjukkan sebagai identitas dari sebuah toko. User dapat mengklik nomor dan alamat yang tertera untuk mengarahkan ke alamat yang sudah tertera di Google Maps, sehingga user tidak perlu mencari lagi alamatnya di internet secara manual sebagai petunjuk jalan. Kita lanjut. Di sebelahnya terdapat menu belanjaan sebagai gambaran utama di halaman awal. Apakah user menginginkan dari list barang? Di saat mengklik menuju pembelian, maka akan diarahkan kembali ke pembelian, seperti di slide sebelumnya yang codingannya telah dibahas. Kita lanjut. Hal yang berbeda dari tabel beli ulasan adalah bahwa ketika mengklik salah satu dari sebuah gambar baris 109 sampai 110, maka akan menampilkan pop alert terima kasih atas ulasannya. Kemudian akan diarahkan kembali ke arah halaman utama. Begitupun juga dengan tombol submit baris 116 akan mempunyai efek pop yang sama seperti mengklik salah satu dari kedua gambar emoticon di atas. Kita lanjut. Penempatan logo media sosial berada di tengah supaya mendapatkan spotlight lebih dari user, dan saat user mengklik maka akan diarahkan ke website media sosial masing-masing. Alokasi keterangan waktu di ujung menandakan sebagai tanda bahwa user sedang mengunjungi website di tanggal tersebut pada baris 132 sampai 142. Ya.
Oke, demikian dari penjelasan Syahrul Ramadan dan sebelumnya lagi Rolando Sialoho mengenai tentang penjelasan file PHP, yang dimana di file PHP tersebut terdapat isi codingan berikutnya, terdapat proses penginputan lainnya yang telah dijelaskan. Oke, kesimpulan dari kelompok kami adalah perlu diketahui bahwa website itu merupakan sesuatu hal yang sudah sangat lumrah dan familiar bagi kita, terkhusus baik pemula, orang awam maupun programmer. Website telah menjadi hal yang sangat penting sebagai identitas bagi sebuah perusahaan. Tidak hanya perusahaan, melainkan juga seorang, baik orang biasa seperti kita pada umumnya maupun seorang public figure, untuk memperkenalkan apa aja yang ingin kita kenalkan kepada seseorang. Oke, dan bagi orang awam yang hitungannya belum mengetahui dengan seputar website, sebaiknya website itu dipelajari. Seenggaknya kita perlu mengenali apa itu website itu seperti apa, tujuannya seperti apa, karena kita sudah berada di tahun 2021 yang dimana digital teknologi itu sudah sangat modern dan akan menjadi makanan kita sehari-hari tentang seputar website ini, karena sosial media pun pada dasarnya juga sudah berbasis website. Jadi tidak ada salahnya untuk mengenali sebuah website. Dan terkhusus bagi seorang programmer, yaitu website itu sangat penting bagi pembelajaran lebih lanjut, dikarenakan website ini merupakan salah satu bagian dari, istilahnya kalau untuk programming itu yaitu full stack developer. Jadi penjelasan singkat, full stack developer itu akan mempelajari satu dari keseluruhan kompleks yang ada, yang dimana dalam satu website, misalnya localhost atau web hosting, terdapat beberapa bahasa pemrograman lainnya yang dikombinasikan, mulai dari bahasa pemrograman Java. Seperti halnya yang kita telah pelajari yang ada di website, kita telah mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript. Dari satu matkul aja sudah kita bahas mengenai tiga bahasan. Namun dari situ nanti pada akhirnya kita akan pelajari database, SQL, ataupun bahasa pemrograman lainnya seperti Python, JavaScript, C++ atau lainnya, atau codingan perintah seperti Prolog. Nanti akan kita satukan pada sebuah website, yang mana hal itu akan menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu basis web programming satu ini perlu dipelajari basicnya secara mendalam. Kalau kita belum mengerti basicnya, maka nanti akan kesulitan ilmu yang akan dipelajari lebih dalam. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Komen, kritik, dan saran akan sangat kami tampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.